Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran dari channel ini akan membahas tentang soal Soshum Sosiologi kode 653 tahun 2018. Bagian yang kedua. Nah, bagi yang belum menyaksikan bagian yang pertama, silakan lihat tautannya melalui deskripsi video ini. Baiklah, kita langsung saja mulai pembahasan dari soal yang pertama. Ini petunjuknya ya. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Hasil pengamatan atau observasi merupakan bentuk data kuantitatif. Sebab data kuantitatif menyajikan data yang beragam seperti foto dan narasi. Nah, data itu ada dua jenis ya, data kualitatif dan kuantitatif. Nah, hasil pengamatan apakah semuanya berbentuk kuantitatif? Ya, ini jawaban yang salah. Kenapa? Karena hasil pengamatan itu bisa saja kuantitatif, namun bisa juga berupa data kualitatif ya. Nah, ketika hasil pengamatan itu dibuat dalam bentuk frekuensi ya, contohnya pengamatan tentang siswa yang sedang belajar ya. Berapa siswa yang aktif? Nah, misal seperti ini, berapa siswa yang aktif? Nah, itu kan diamati, kemudian dibuat tally seperti ini. Nah, dalam contoh ini, maka hasil pengamatan berupa data kuantitatif. Namun juga bisa berupa kualitatif ya. Misalkan ketika seorang peneliti mengamati apa yang dilakukan oleh penduduk dan dia membuat narasi di situ, dia membuat deskripsi tentang apa yang ia lihat, maka dalam contoh itu data yang dihasilkan adalah data kualitatif. Maka pernyataan ini salah karena di sini hanya menjelaskan bahwa pengamatan merupakan hasil pengamatan atau observasi ya, data yang dihasilkan adalah data kuantitatif saja. Maka ini salah ya. Kemudian penyebabnya, data kuantitatif menyajikan data yang beragam seperti foto dan narasi. Ya, ini tentu saja salah. Kuantitatif itu bukan menyajikan foto, tapi menyajikan angka-angka ya, menyajikan angka yang disajikan. Berapa jumlah siswa yang terlambat, nah, itu berupa angka. Berapa jumlah siswa yang tertidur waktu belajar, itu berupa angka. Berapa jumlah siswa yang aktif bertanya waktu belajar, itu berupa angka ya. Nah, itu ya, ini yang berupa angka. Jadi data kuantitatif itu hasilnya berupa angka-angka. Kalau narasi, ya ini berarti datanya adalah data kualitatif. Maka jawabannya adalah E, karena pernyataan dan alasan kedua-duanya salah ya. Baiklah, kita lanjutkan. Nomor 2, proses sosialisasi yang dialami anak balita lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok bermain daripada orang tua. Apakah benar? Balita dipengaruhi oleh peer group-nya ya. Kelompok bermain itu istilahnya peer group. Oke. Benarkah balita dipengaruhi oleh peer group? Ya, lebih banyak dipengaruhi oleh peer group. Ini jawaban yang salah. Balita seharusnya lebih banyak dipengaruhi oleh orang tua. Ini kebalikannya ya, lebih banyak dipengaruhi oleh orang tuanya daripada peer group karena ia berada dalam sosialisasi yang disebut dengan sosialisasi primer, sosialisasi yang pertama, pembentukan karakter. Maka pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Dan kita lihat penyebabnya. Agen sosialisasi memberikan pembelajaran nilai dan norma yang saling bertentangan. Nah, kalau kejadian seperti ini namanya perilaku menyimpang. Maka alasan ini juga salah ya. Seharusnya agen sosialisasi memberikan pembelajaran nilai dan norma yang saling mendukung ya, bukan saling bertentangan. Makanya untuk soal nomor 2 ini pernyataannya salah, kemudian optionnya atau alasannya juga salah. Jadi kedua-duanya salah. Maka jawaban yang benar adalah E ya. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Baiklah, kita lanjutkan lagi yang nomor 3. Sanksi terhadap pelanggaran aturan pada masyarakat yang terikat solidaritas mekanis dan solidaritas organis bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Benarkah ini? Ya, tentu saja yang namanya sanksi ini tujuannya adalah untuk menciptakan keadaan yang aman, keadaan yang tertib, atau bisa kita sebut bahwa untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, yang menjaga keharmonisan, ketertiban. Berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang benar.
Kemudian sanksi pada masyarakat yang terikat solidaritas mekanis lebih represif. Ya, kenapa represif? Karena masyarakat pada solidaritas mekanis ya, ini bagi yang belum mengerti ya, solidaritas mekanis itu adalah masyarakat yang masih memiliki pembagian kerja yang minim. Artinya mereka lebih heterogen dalam sifat pembagian kerjanya. Maka masyarakat ini harus diberikan sanksi yang represif ya, harus diberikan sanksi yang represif. Nah, sedangkan pada masyarakat solidaritas organis, ini masyarakat yang sudah mengenal pembagian kerja ya, atau division of labor ya, pembagian kerja ya, pembagian kerja. Di sini pembagian kerjanya sudah kompleks ya, pada masyarakat dengan solidaritas organis ya. Dengan pembagian kerja yang kompleks ini, maka sanksi yang diberikan adalah restitutif atau lebih berupa denda, ya, daripada sanksi yang keras ya, sanksi represif seperti ini. Nah, ini benar ya, pernyataan benar, alasan benar. Namun jika kita kaji lebih dalam lagi, maka antara pernyataan dan alasan ini tidak terdapat hubungan. Kenapa? Karena poin 1 menjelaskan ya tentang tujuan pemberian sanksi ya, tujuan pemberian sanksi. Sedangkan yang kedua menjelaskan tentang jenis sanksi ya, berdasarkan solidaritas yang berbeda ya. Ini jenis, kalau ini pemberian sanksinya. Jadi ini tidak menjelaskan hubungan sebab akibat. Maka jawaban yang benar adalah B ya. Pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Baiklah, kita lanjut. Oh, ternyata pertanyaan sudah habis, hanya 3 pertanyaan saja untuk soal Soshum 2018 bagian yang kedua. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Bagi yang belum menyaksikan tayangan pertama, silakan lihat melalui deskripsi video ini, dan setelah ini akan ada pembahasan untuk bagian yang ketiga. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like, kemudian share dan subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.